على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا سنة أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقه فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبجد على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مفتاح الجنة لا إله إلا الله. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله suku pada ilo sirama menyang solo leh olehe payung mudas suku pada ilo sirama menyang solo leh olehe payung Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin dan hadirat, alhamdulillah malam hari ini selain kita bersolawat mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini juga malam ulang tahunnya Al Habib Ali Zainal Abidin Al Baharun. Ulang tahun ke berapa, Bu? Ulang tahun yang ke-17 tahun. Ditambah 10 jadinya 27 tahun. Oleh karenanya seluruh pecintanya beliau ini lagi menyiapkan surprise. Surprise. Tulisannya bahasa Indonesia surprise. Nek cara Inggris surprise. Baik dari santrinya, dari teman-temannya, dari sahabatnya, dan juga ada hadiah surprise dari istri tercintanya malam hari ini. Luar biasa. Mana hadiahnya? Ada yang berupa tumpeng, ada yang berupa kue ulang tahun, ada juga berupa kunci mobil. Kunci ini tok, mobilnya nyusul. Mana tumpengnya, dibawa naik sih? Biar dipotong oleh beliau. Syaratnya habis dipotong dimakan, dihabiskan. Sak nampang. Kita doakan semoga beliau Al Habib Ali Zainal Abidin Baharun dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, diberkahi anak dan istrinya, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan usia dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga usianya dihabiskan untuk kemaslahatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan beliau ini memang cinta kepada Nahdlatul Ulama, terbukti pelangkon iki nang tidak tulisannya NU terus, menunjukkan bahwa ini adalah Habib yang sangat cinta kepada NU, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk umat Rasulullah dan bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama, mengajak umat selalu cinta kepada nabinya, mengajak umat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad dan ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabruk alfa mabruk alaik mabruk ya Habib.
Ayo dinyanyikan bareng-bareng. Iki nek sing nyanyi kakangnya lebih pantas ini. Kakaknya yang nyanyikan mabruk alfa mabruk buat adiknya Habib Sotik. Fadhol. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika Mabruk 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 alfa mabruk ya miladi mabruk. Selamat hari milad untuk adik tercinta. Selamat hari milad untuk adik tercinta. Semoga dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Amin. mabruk alfa mabruk Alaika mabruk. Mabruk mabruk Selamat ulang tahun untuk adik tersayang. Selamat ulang tahun untuk adik tersayang. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad. mabruk alfa mabruk Sedang alih. miladik mabruk amin 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 Amin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Mabruk. Mabruk alfa mabruk. Selamat ulang tahun, selamat hari milad buat Habib Ali Baharun. Semoga diberkahi selalu usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh hadirin yang hadir malam hari ini, mungkin ada yang juga berulang tahun. Saya juga mendoakan panjenengan yang ulang tahun. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati panjenengan, diberkahi usia panjenengan, keluarga panjenengan, dan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silahkan Bib, dipotong tumpengnya, diberikan kepada kakanda tercinta. Yuk, bocah Azhar ana sing ulang tahun, bener. Sapa sing ulang tahun? Hakim apa sapa ulang tahun? Hah? Oh, Imam Sahibul Bas ulang tahun, Bang. Masya Allah. Oh, keberapa? 63 tahun. Semoga suara bassnya semakin ciamik, penggemarnya semakin banyak. Ini buat anak. Masya Allah. Ini bukan buat Habib Sotik dulu. Anak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat hadiah. Dan alhamdulillah malam hari ini juga malam Sumpah Pemuda. Besok tanggal 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda. Kita
bukan kita, panjenengan. Kalau saya sudah bukan pemuda lagi, engko aku nek ngomong aku pemuda juga akeh sing ora trimo. Zahir Mania ini kan banyak pemuda-pemudanya, pemuda dan pemudi. Dikatakan oleh orang-orang bahwa Zahir Mania ini adalah era-era milenial. Jadi bocah nom-noman kabeh, walaupun ya ana sing lodok tuwa sithik ya ana. Tapi aktsaruhum, kebanyakan dari mereka Zahir Mania itu adalah milenial. Jadi sudah sepantasnya besok kita juga harus mengetahui sejarah Sumpah Pemuda itu bagaimana, supaya kita lebih cinta kepada negara Republik Indonesia, lebih mencintai kepada bahasanya, mencintai kepada kebudayaannya, dan mencintai apa yang lahir di negara kita Republik Indonesia. Besok kita akan melaksanakan Hari Sumpah Pemuda. Dan alhamdulillah tadi jalan melaku-melaku bareng santri di Kudus, saya ikut bersama Az-Zahir, tapi undiannya tidak dapat saya. Saya berharap tadi mendapat sepeda motor, jebule ora entuk. Bocah Az-Zahir juga ngono. Otomatis apa-apa, terutama Hakim ini. Begitu mau berangkat tadi, sepeda motor, ya Allah. Ya, di YouTube-nya itu kan sudah viral tuh. Ya Allah, sepeda motor, ya Allah, sepeda motor. Jebule entuk kerupuk sak blik. Para hadirin, malam hari ini sesuai dari apa yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Ali Baharun, ketika Habib Ali Zainal Abidin Baharun ketika meminta saya untuk mengisi acara di tempat ini, beliau memang mengatakan bahwa malam hari ini spesial, tidak ada ceramahnya. Malam hari ini khusus full dari awal sampai akhir baca maulid dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya malam hari ini saya akan berbicara hanya 5 menit. Semoga omongan saya 5 menit ini menambah semangat panjenengan bersolawat kepada Nabi Muhammad dan menambah semangat panjenengan untuk selalu mencari ridho Allah lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu panjenengan ketahui bahwa pintu menuju Allah hanya satu. Pintu menuju Allah hanya bisa kita lalui hanya dari satu pintu, yaitu Rasulullah SAW. Dan pintu kita untuk nyampe Nabi Muhammad, untuk tiba kepada Rasulullah, untuk bisa masuk dalam pintunya Nabi Muhammad, diantaranya adalah memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Bakri dan Abu Umarah bin Zaid Al-Madini dan Muhammad bin Ishaq Al-Matlabi meriwayatkan, suatu hari ketika Rasulullah SAW lagi duduk di masjidnya, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang memakai cadar. Jadi di Arab itu, budaya Arab itu bukan hanya perempuan yang pakai cadar. Kalau di Indonesia kan sekarang banyak perempuan yang menutup wajahnya, hanya terlihat kedua matanya, karena itu menutup aurat memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau di dunia Arab, di Mekah dan di Madinah dan di sekitar Hijaz dulu, itu memang budayanya orang Arab dudu cuman wong wedok tok. Tapi orang laki kalau dia akan berjalan dari Mekah menuju ke Madinah semua, atau dari Madinah menuju Mekah, agar mereka matanya terlindung dari debu, dari pasir, karena di Arab itu biasanya naik onta atau naik kuda. Kadang mereka melewati padang pasir yang begitu panasnya luar biasa lah. Kadang itu ada angin, semacam angin yang besar, kaya nang kene angin puting beliung lah. Itu untuk menghindari dari debu. Bukan hanya orang perempuan, tapi orang laki juga menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya supaya tidak terkena debu masuk dalam matanya. Ini ketika Rasulullah duduk di masjid bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada seseorang lelaki yang masuk langsung ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Lalu orang laki tadi itu membuka cadarnya. Pria tadi membuka cadarnya di depan Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang begitu fasihnya, seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan satu solawat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Solawat ini belum pernah ada sahabat yang mendengar ucapan solawat seperti orang laki yang pakai cadar tadi ini. Maka Nabi Muhammad SAW
saking gembiranya menyuruh orang laki tadi yang membuka cadar duduk di sebelahnya Nabi Muhammad, duduk di antara Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di tengah-tengah. Jadi kayak saya sekarang duduk sama Habib Shothiq ini, tahu-tahu orang lain datang, tahu-tahu saya suruh duduk di tengahnya antara Habib Shothiq dengan saya. Nah ini antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu tidak pernah duduk di sebelahnya yang lain, terkecuali di sebelahnya sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika momen ini Rasulullah menyuruh tadi orang yang pakai cadar duduk di sebelahnya Nabi. Sini ta'alina, sebelahnya Nabi. Bahkan duduknya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah di tengah-tengah dia. Masya Allah, diapit oleh orang dua yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat dulu itu di zaman Nabi selalu memiliki kecemburuan terhadap orang lain. Tapi cemburunya cemburu yang luar biasa, cemburu yang baik. Bukan cemburu karena kekayaannya, bukan cemburu karena dia punya harta yang melimpah, bukan karena kedudukan yang hebat, bukan. Tapi para sahabat itu memiliki cemburu kepada sahabat yang lain. Cemburunya bagaimana? Kalau ada orang lain merasa lebih dicintai oleh Nabi, sahabat itu cemburu. Loh, sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq cemburu kepada lelaki itu. Kenapa? Loh, ini kok tumben? Biasanya Nabi Muhammad kalau duduk pasti di sebelahku. Ini kalau ada orang asing duduk langsung disuruh duduk di sebelahnya. Malah saya disuruh agak geser oleh Rasulullah. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," seraya memandangi orang yang tadi, "Mengapa engkau tiba-tiba meletakkan orang ini di sebelahmu dan duduk di antara kita berdua? Bukankah engkau mengetahui bahwa orang yang paling mencintaimu di dunia ini adalah aku, Abu Bakar As-Siddiq? Siapa orang yang lebih mencintai dirimu kecuali aku?" kata Abu Bakar. "Lah ini kok ada orang laki tahu-tahu didudukkan di sebelahmu. Sopo wong iki? Sinten niki ya Rasulullah? Kok begitu hebatnya orang ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Duhai Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah ketika lelaki ini datang kepada diriku tadi, maka Jibril turun juga kepada diriku dan memberitahukan kabar kepada diriku bahwa orang laki yang menggunakan cadar ini selalu bersolawat kepada diriku dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh siapapun sebelumnya." Orang ini kenapa saya muliakan? Karena tadi ketika orang ini datang kepada diriku, Jibril juga turun di atas langit mendekatiku dan mengatakan kepada diriku, "Wahai Rasulullah, orang ini orang yang sangat mencintaimu dan orang yang selalu berselawat kepada dirimu dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh orang lain sebelumnya." Jadi dia punya solawat sendiri khusus kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya ingin juga seperti orang itu. Ajarkanlah solawat sebagaimana orang itu membaca solawat kepada dirimu. Bagaimana bunyi solawatnya orang itu kepada dirimu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab solawatnya bagaimana? "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin." Bisa dibaleni? "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin." Berkat orang laki tadi membaca solawat ini nggak pernah diajarkan sebelumnya oleh siapapun. Orang ini saking cintanya sama Nabi Muhammad sampai bisa mengeluarkan kalimat solawat seperti ini. Tapi berkat solawat tadi yang dibaca oleh orang lain tadi, oleh orang yang bercadar tadi, Jibril turun memberitahukan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang ini mencintaimu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kenapa? Karena orang ini selalu membaca solawat kepada dirimu dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh orang siapapun waktu itu. Bunyi solawatnya seperti tadi yang saya sampaikan. Salah satu fadilahnya baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta Rasulullah yang selalu mengidam-idamkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW, saya memberitahukan kisah ini kepada panjenengan agar apa? Agar semakin timbul di dalam hati kita
hilang selama ini keraguan-raguan yang ada di dalam hati kita tentang sholawat. Saya mengatakan cerita seperti ini, bercerita kados ngeten, biar selalu semakin timbul di hati panjenengan bahwa setiap kita hadir di majelis sholawat tidak ada yang sia-sia. Setiap kita duduk di majelis di mana dibacakan riwayat Nabi Muhammad dan dibacakan sholawat dan salam kepada Nabi, bahwa ketahuilah malaikat-malaikat Allah, penduduk yang ada di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mendoakan kita. Setiap kita hadir di majelis seperti ini, maka ada makhluk-makhluk Allah yang menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita memuji Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika berita ini disampaikan kepada Nabi, apa yang terjadi reaksi Rasulullah? Reaksinya Nabi Muhammad adalah tersenyum, bahagia dan bangga kepada umat yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kenapa setiap awal sebelum saya memulai solawat, kula ngajak jenengan sedaya, ayo do maos solawat, jangan nonton solawat. Kenapa? Karena solawat itu ibaratnya kita menanam. Jenengan nandur dengan solawat, jenengan nandur cinta, jenengan nandur syafaat, jenengan nandur ridho Nabi Muhammad, jenengan nanem apa yang kelak nanti kita harapkan panen di akhirat. Apa itu? Syafaat dan ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jenengan hadir di majelis solawat, hanya duduk saja, hanya menonton saja, tidak ikut bersolawat, apalagi sudah nggak ikut bersolawat dan hatinya tidak bergembira atas kalimat yang dibacakan menyebut nama Nabi Muhammad, maka jenengan duduk di tempat ini, ya insya Allah jenengan dapat berkah di tempat ini, pulang dari tempat ini berkahnya nggak kebawa ke rumah. Ojo amin dhisik, rungokke omonganku dhisik. Kalau jenengan hanya nonton solawat, lisannya nggak ikut bersolawat, hatinya nggak gembira dengan nama Muhammad, maka malam hari ini jenengan dapat berkah hanya di tempat ini, dan berkah itu tidak jenengan bawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena jenengan cuman sebagai penonton. Penonton ki isone maitu hasanah. Penonton ki isone maitu kaya komentator. Kenapa? Karena di hati panjenengan tidak ada cinta. Makanya pentingnya kita menanam mahabbah, pentingnya kita menanam cinta kepada Rasulullah. Karena apa? Di dunia salaf, di dunia thariqah, di dunia orang yang mencintai Nabi Muhammad, maqam mahabbah, kelasnya cinta itu nomor 2 setelah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya iman kepada Allah tanpa memiliki mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka imanmu semakin lama akan semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, menyembah Allah tanpa memiliki cinta kepada Rasulullah, maka imanmu semakin lama akan berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas imanmu semakin menipis, salatmu semakin tidak khusyuk, ibadahmu semakin tidak bisa diatur, cintamu kepada Allah semakin berkurang. Kenapa? Tidak ada cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki pentingnya majelis solawat. Kenapa majelis solawat digelar di mana-mana? Supaya apa? Mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan keyakinan kita kepada agama Islam, mempertahankan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Kadar bobot keimanan seseorang kepada Allah tergantung kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jenengan cinta kepada Nabi, semakin tebal iman jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal mahabbah jenengan kepada Nabi, kita yakin jenengan akan semakin jauh dari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin jenengan mencintai Rasulullah, semakin jenengan semangat menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan nyepelekan majelis solawat. Ojo sampai umpamanya warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdien yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mencintai Mbah Hasyim Asy'ari, mencintai Mbah Khalil Bangkalan, mencintai para habaib, mencintai cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo nganggap remeh majelis seperti ini. Walaupun malam hari ini terlihat majelis ini sederhana, duduknya di bawah, tidak ada alasnya, ya ora ono seneke barang nang isor. Banyune yo tuku dhewe, seneke yo tuku dhewe. Memang terlihat sederhana di mata manusia,
Tapi majelis ini terlihat luar biasa dan terlihat sangat-sangat istimewa di atas makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah malam hari ini menyaksikan kita dan menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bungahke Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi dibungahke, Allah juga ikut bahagia. Kalau Allah bergembira dan bahagia, yang diturunkan ke dunia adalah berkah, rahmat dan pahala. Kalau jenengan ingin menghilangkan bala yang ada di dunia, khususan yang ada di Indonesia, ayo jangan diterus-teruskan pecah belah, jangan diterus-teruskan fitnah, jangan diterus-teruskan permusuhan. Rampung, pilpres sudah selesai, pilgub sudah selesai, pilihan DPR wes selesai, pilihan kepala desa wes selesai, rampung. Tugas kita sekarang apa? Kuatkan persatuan dan kesatuan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia jangan mau terpecah belah. Jangan gara-gara beda pilihan pilpres, gara-gara itu terus sampai detik ini di Facebook, di Instagram dan di media sosial yang lain terus digoreng berita-berita. Jokowi ngene, Prabowo ngene, Jokowi ngene, Prabowo ngene. Iki mau sampai kapan? Begini ini mau sampai kapan? Negara luar, di luar Indonesia sudah membangun negaranya sangat hebat luar biasa. Jenengan tinggali Singapura, negaranya kecil, bahkan lebih kecil jauh daripada Jawa Tengah. Orang opopone, orang seperapate ombone Jawa Tengah, negara Singapura. Hebat luar biasa. Kenapa? Persatuan umatnya, persatuan bangsa Singapura luar biasa membangun negaranya. Orang urusan kue Arab wong Arab, kue wong India, kue wong Melayu, kue wong Cina, orang urusan. Selama bisa membela negaranya, selama bisa membangun negaranya, kita harus bersatu demi negara Indonesia. Ngeten niku diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah pertama hijrah ke Madinah, Rasulullah nggak langsung mengasah pedang, Rasulullah nggak langsung sidik-sidik jihad, Rasulullah nggak sidik-sidik langsung perang, Rasulullah nggak dikit-dikit langsung bunuh mboten. Tapi Rasulullah terkenal adalah bapak pembangunan, Nabi yang membangun, Rasul yang membangun. Apa yang dibangun? Peradaban manusia dibangun oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibangun oleh Rasulullah? Masyarakat madaniyah, orang yang ngerti tepo seliro, orang yang punya aturan, orang yang bisa menghormati tetangganya walaupun non muslim, orang yang bisa menghormati tetangganya walaupun beda bangsane. Di Madinah hidup orang Yahudi, di Madinah hidup orang Nasrani, di Madinah hidup kaum Ansor, di Madinah hidup kaum Muhajirin, dikumpulkan satu oleh Nabi Muhammad, diambil modalnya sedikit-sedikit untuk apa? Membangun negaranya yang dicintai, negara Madinah Al-Munawwarah, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pecinta Nabi, jenengan pengikut Nabi Muhammad, pengikut para kiai, pengikut para habaib min ahlus sunnah wal jamaah, jangan kau permalukan gurumu, jangan kau permalukan kiaimu, jangan kau permalukan habibmu, jangan kau permalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisanmu di media sosial, dengan tulisanmu di Facebook, dengan tulisanmu di YouTube, dengan tulisanmu di Instagram, memecah belah umat setiap hari. NU mau dipecah dengan habaib, habaib mau dipecah belah dengan kiai, NU mau dipecah dengan Muhammadiyah, NU mau dipecah dengan negara. Pemerintah dibikin tidak dipercayai oleh rakyatnya, polisi dibikin tidak percaya kepada oleh rakyatnya, TNI orang dipercaya karena rakyatnya. Gara-gara siapa? Ulah tangan manusia yang ingin Indonesia hancur. Jenengan pecinta sholawat, khususan ahli sunnah wal jamaah, jangan ikut-ikut itu. Madhab kita, imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan gampang, kalau mau bikin yang neko-neko selama jenengan hidup di dunia, tanyakan kepada dirimu, kira-kira kalau saya menulis seperti ini, Nabi Muhammad bahagia atau menangis? Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, Nabi Muhammad ridho napa mboten? Tanyakan kepada dirinya. Karena apa? Hakikat jenengan hidup di dunia ki ngenteni mati. Wong sugih yo mati, wong melarat yo mati, pejabat yo mati, rakyat yo mati, habib yo mati, kiai yo mati, rakyat yo mati. Semuanya menunggu mati. Kapan kita mau mati? Wallahu a'lam. Ngenteni giliran dewe-dewe. Coba dilihat nomor antri ini jenengan nomor piro. Kita semua sudah punya nomor antrian ini. Ojo santai-santai. Jangan terus berasa saya masih muda, saya masih panjang umur, sing kondo sapa. Malaikat naik gemes-gemes ki malah bayi mati ya.
Umur 5 tahun ya mati, 10 tahun ya mati, 6 tahun ya mati. Malah Mbah Maimun Zubair waktu meninggal usianya 90 tahun lebih. Tidak semuanya umat Nabi Muhammad berusia 90 tahun lebih. Belum tentu kita akan nyampe usia 90 tahun. Persiapkan dirimu karena kehidupan ini belum rampung. Hitung-hitungan saka Gusti Allah dereng rampung. Setelah kita meninggal dunia bukan terus beres urusan, malah sik dawa urusane. Setelah kita dimasukkan ke dalam alam kubur masih ada pertanyaan dari mungkar dan nakir. Nek jenengan iso jawab selamat, kalau jenengan nggak bisa jawab digencet oleh bumi. Orang gampang hidup ini, jangan bikin mainan. Ojo dolanan urip iki. Karena kita hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya malaikat dan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek pengin seneng bukan nang dunya nggone. Saya buka rahasia pada panjenengan. Jenengan nek pengin urip enak, pengin nikmat, pengin seneng, tidak akan jenengan dapatkan di dunia. Saestu. Jenengan pengin bahagia, yang bahagia selalu bukan dunia tempatnya. Dunia ini banyak menipu. Fata morgana. Dunia ki fata morgana. Makanya para ulama, para salaf itu malah njaluki karo Gusti Allah umure pendek, ora ono sing njaluk dawa umur. Karena apa? Beliau tahu dunia ini sementara fana. Yang terlihat enak jebule ora enak. Jare wong Jawa wang sinawa. Jenengan nek ningali wong gadah mobil luar biasa apik, jenengan boten gadah mobil, atine ngomong, "Ya Allah, kapan aku duwe mobil Pajero?"